Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Anuria, NIM N2019-2207 dari Ekonomi Syariah 5. Dalam video ini saya akan menanggapi materi telah disampaikan dosen saya, Bapak Dr. Abdul Wadud Nafis LC MEI, yaitu tentang sejarah peradaban Islam sebagai ilmu. Kenapa sih kita perlu mempelajari tentang sejarah peradaban Islam sebagai ilmu? Ya tentunya karena kita sebagai umat Islam harus mengetahui tentang sejarah Islam pada zaman dahulu itu seperti apa, kenapa bisa sampai berkembang sampai saat ini. Akan saya mulai dari pengertian sejarah peradaban Islam. Sejarah peradaban Islam ini periode kekuasaan Islam dari periode Nabi Muhammad SAW sampai perkembangan kekuasaan Islam saat ini dari segi ilmu pengetahuan, ilmu agama, ilmu sains, dan juga budaya. Selanjutnya ilmu pengetahuan. Tentunya tidak asing lagi dengan ilmu pengetahuan ini. Ilmu pengetahuan yaitu konsep yang berhubungan satu sama lain sebagai hasil eksperimen serta observasi yang diperoleh melalui pengalaman-pengalaman. Contohnya konsep dalam ilmu tajwid yaitu izhar syafawi ketika mim sukun bertemu dengan seluruh huruf hijaiyah selain huruf mim dan ba. Dalam surah Al-Fatihah ayat 1, Alhamdulillahirabbil alamin. Bacanya itu harus jelas dan tidak boleh berdengung. Dan juga dalam ilmu matematika itu misalnya dalam perkalian 3 kali 2 sama dengan 6, 3 kali 3 sama dengan 9. Begitu juga dengan ilmu fisika dan juga kimia, itu juga sama, namun dapat dilakukan dengan uji coba di lab. Selanjutnya kriteria dalam ilmu pengetahuan itu ada 6. Yang pertama, harus memiliki objek yang jelas. Yang kedua, memiliki metode. Yang ketiga, disusun secara sistematis. Yang keempat, menggunakan pemikiran yang rasional. Yang kelima, kebenarannya bersifat objektif. Dan yang keenam ini memiliki tujuan. Nah, dari 6 kriteria yang saya sebutkan tadi itu termasuk dalam kriteria sejarah peradaban Islam juga. Nah, keduanya ini tidak dapat dipisahkan. Yang terakhir, manfaat mempelajari sejarah peradaban Islam itu ada 3. Yang pertama, kegunaan edukatif. Yang kedua, kegunaan inspiratif. Yang ketiga, kegunaan rekreatif. Nah, yang pertama ini kegunaan edukatif. Kegunaan edukatif ini sebagai sarana mempelajari tentang sejarah peradaban Islam. Dari sejarah ini dapat dipelajari mengenai tokoh-tokohnya ataupun perkembangannya. Yang kedua, kegunaan inspiratif. Kegunaan inspiratif dapat dijadikan inspirasi ataupun motivasi. Misalnya kita melihat pameran seni lukis. Nah, itu juga bisa dapat menginspirasi kita untuk membuat karya seni lukis. Yang ketiga, kegunaan rekreatif. Kegunaan rekreatif dengan mempelajari sejarah peradaban Islam ini, kita bisa dapat kesenangan tersendiri. Sekian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada salah kata dan juga kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.